Kita langsung aja ya Romo, kita bahas tentang Sabtu Suci. Pertanyaan pertamanya adalah apa sih Karta Paskah dan apa maknanya? Oke, kalau berbicara tentang Paskah dan maknanya itu kan Paskah sebenarnya itu ada juga dalam tradisi Yahudi ya, dan itu kalau kita pahami dalam Perjanjian Lama ya, bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris Passover, Tuhan lewat. Iya. Saya mau tes dulu Yohana dengan pemahaman kitab sucinya dulu nih. Ntar orang-orang tahu deh saya. Oh iya, kalau gitu Yohana kalau nggak mengerti bisa juga teman ini juga nggak tahu. Tapi kita tahu ada yang tahu ya. Itu kan ketika bangsa Israel kan mau keluar dari Mesir ya. Iya. Itu kan ada 10 tula ya. 10 tula yang hukuman itu ya, yang diberikan oleh Tuhan sebagai tanda bukti bahwa Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Romo maaf Romo, saya kurang tahu. Sobat Inigo maaf. Oke, kalau nggak tahu saya jelaskannya. Nah, saya nggak sebut tula pertama ya. Kalau kalian nonton film-film Firaun itu ya, Musa itu kan di situ yang Musa mengubah ular di depan Firaun. Salah satunya Saya bukti. nontonnya cuma Son of God itu doang. Iya, boleh. Yesus disalib. Nah, ketika tula ke-10 itulah anak sulung, semua anak sulung dari milik bangsa Mesir itu mati, meninggal. Maukah itu lembunya, kambingnya, dombanya, termasuk anak-anak sulung akan dimatikan oleh Tuhan sebagai tanda kalau Firaun masih keras kepala tidak membiarkan bangsa Israel pergi ya, meninggalkan Mesir untuk kembali ke tanah mereka. Nah, itulah ke-10 itu. Lalu apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Musa, minta seluruh bangsa Israel untuk mengorbankan korban sesuai dengan jumlah mereka dalam rumah. Nah, itu ada aturannya dalam tradisi Yahudi. Kalau dalam kitab suci kita, itu kita bisa temukan dalam kitab bilangan, karena kitab bilangan itu aturan pelaksanaan ibadat dalam Yahudi. Nah, peristiwa tentang tula itu keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu dalam Keluaran. Nanti kamu baca di Keluaran 12 di situ bisa temukan ya peristiwa tula ke-10 itu. Nah, Tuhan meminta kepada Musa supaya menyembeli ya lembu atau kambing atau domba untuk darahnya mereka ambil dan dioleskan pada palang pintu rumah-rumah mereka. Maknanya? Nanti tunggu dulu, sabar dulu ya. Nah, setelah itu dagingnya mereka harus makan habis, dikatakan seperti itu oleh keluarga. Nah, apa maknanya tadi? Persis katakan, kenapa ya pakai darah? Itu supaya nanti boleh dikatakan ada malaikat Tuhan, itulah boleh dikatakan kalau kita mengatakan malaikat maut akan lewat. Nah, kalau malaikat-malaikat Tuhan itu melihat bahwa ada palang pintu mereka diolesi dengan darah itu, itu rumah bangsa Israel. Tuhan melewati mereka, anak-anak mereka, kambing mereka, lembu mereka, yang anak pertama mereka dari situ tidak mati. Tapi kalau tidak ada palang pintu darah di palang pintunya, berarti itu rumah orang Mesir. Mati anak-anak Mesir yang sulung, lembu-lembu mereka yang sulung mati. Jadi itu maknanya. Jadi artinya Paskah Tuhan lewat mereka selamat. Berarti intinya adalah Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan menyelamatkan. Nah, dalam kita, tradisi kita orang Kristiani, Paskah kita imani sebagai Yesus yang bangkit. Yesus mampu mengatasi kematian dengan bangkit. Dia hidup memberikan kehidupan. Dan karena itu Yesus seperti disabdakan, setiap orang yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal karena Kristus yang sulung telah bangkit bagi kita semua. Jadi kalau saya mengatakan ya Paskah Tuhan yang bangkit, tetapi intinya adalah Tuhan yang memberikan kehidupan seperti yang diberikan kepada bangsa Israel dulu ya, peristiwa Tuhan lewat itu ya itulah Paskah. Bagi kita sekarang ini kehidupan itu diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus. Ya, baik. Untuk misa Sabtu Suci sendiri di dalam perayaan Ekaristi itu kan kita ada pembaptisan ya, pembaptisan ulang. Itu makna dari pembaptisan sendiri itu apa Oke, baptisan baptais ya, itu artinya dicelupkan ya. Itu berarti kita pembaptisan kan kita pertama-tama
tanda kesatuan kita dengan Kristus ya. Yang kedua, bahwa kita dosa-dosa kita diampuni, penghapusan dosa. Yang ketiga, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang keempat, baptisan juga bisa menjadi makna inisiasi. Kita dimasukkan ke dalam, inisiasi kan proses memasukkan atau menerima seseorang ke dalam kelompok. Dari sisi gereja, diterima sebagai anggota gereja. Dari sisi yang dibaptis, saya memasukkan diri menjadi anggota gereja. Jadi saya sah menjadi anggota gereja, maka saya memiliki hak dan kewajiban. Tetapi intinya baptisan bahwa kita mau mempersatukan diri dengan Yesus Kristus, ya kan? Menjadi murid-murid Kristus, menjadi anak-anak Tuhan. Dan dengan baptisan itu kita mengemban banyak tugas sebagai orang beriman Kristiani, ya. Nah, itu yang kita rayakan ya ke dalam. Nah, pengenangan janji baptis itu adalah kita itu dikenangkan untuk mengenang kembali janji baptis yang pernah kita ucapkan dulu, ya. Tapi intinya adalah bukan sekedar ya saya percaya, ya saya menolak, tetapi kenyataannya tidak pernah dilakukan. Intinya adalah jangan sampai kita hanya mengulang-ulang, apalagi kalau malam Paskah karena perayaannya panjang sampai pada pengucapan janji baptis kita sudah mengantuk. Pas romonya mengatakan, "Bersediakah saudara melawan?" "Ya, saya bersedia." "Bersediakah?" "Iya, saya bersedia." Romonya mengatakan, "Mantap sekali ini umat saya ini sampai tertunduk-tunduk mengucapkan janji," padahal mereka sudah tertidur semua, betul. Ya kan? Yang penting intinya adalah kita kembali mengenangkan janji baptis dan sejauh mana kita telah melaksanakannya. Mungkin itu ya. Dan perbedaan Sabtu Suci dan Minggu Paskah, Mo. Nah, ini penting sekali, itulah saya katakan tadi. Teman-teman ini, sobat-sobat Inigo itu perlu mengetahui bahwa kekayaan tradisi gereja itu luar biasa. Istilah-istilah yang ada dalam gereja mungkin sudah dipakai juga oleh teman-teman kita yang di luar. Seringkali kita mengatakan, kok ada mereka, padahal itu tradisi kita. Seakan-akan itu ya. Nah, sebutan antara kita kan sudah kita itu sudah jelas banget ya tradisi itu yang disebut dengan masa Prapaskah dengan rangkaian minggu Prapaskah itu. Ya, Prapaskah 1, Prapaskah 2, Prapaskah 3 dan seterusnya. Ada Minggu Palma. Lalu ada Trihari Suci yang terdiri rangkaian dari Kamis Putih. Itu sudah ratusan tahun dilaksanakan dalam gereja. Ada Jumat Agung, ada Sabtu Suci dan ada Minggu Paskah. Nah, jelas kalau bedanya ya namanya Sabtu Suci ya. Holy Friday, Holy Saturday itu saya katakan tadi itu rangkaian di mana kita pada saat itu sebenarnya yang dilakukan itu setelah kita merayakan Jumat Agung itu kita masuk dalam keheningan pada Sabtu Suci. Entah kita mau berdoa, itu kita melakukan mengurangi kesibukan kita yang menimbulkan keramaian mungkin bagi kita sendiri. Nah, tapi malamnya kan kita merayakan Ekaristi. Nah, malam itu adalah malam vigili, malam menjelang. Bukan bukan sudah perayaan Paskah, tetapi malam menjelang untuk perayaan Paskah yang kita rayakan besok. Ya, malam menjelang kita menyambut untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Bahkan kalau kita baca dalam Injil Markus ya, bahwa Yesus itu sampai Minggu Paskah masih mayat loh. Dalam bentuk mayat baru bangkit ya kan. Kan Yesus bangkit ini pertanyaan saya nih Yohanan, ini kita tes lagi pengetahuan iman ya teman-teman Inigo ya. Yohana, kapan Yesus bangkit? Pada hari keberapa? Hari Yesus? ketiga. Yakin hari ketiga? Yakin. Hari ketiga hari apa itu? Tapi bangkitnya Yesus hari Minggu. Hari Minggu hari pertama hari ketiga? Hari Minggu hari ke-7. Nah, kita luruskan ya, nggak masalah. Dikatakan Yesus bangkit pada hari ketiga, benar nggak? Benar kalau kita mengatakan Yesus bangkit pada hari ketiga setelah dia wafat. 3 hari setelah wafat Yesus bangkit. Tetapi Yesus bangkit pada hari pertama pekan itu. Yesus tadi Sabat itu kan selain disebut juga apalagi tadi saya katakan Holy Saturday, ya bahasa Latinnya apa ya? Sabatum, sakratum ya, artinya Sabat yang suci. Sabat itu hari ke-7. Kebalik ya, hari ke-7. Dan boleh dikatakan itu satu-satunya dulu itu yang disebut nama hari dalam tradisi Yahudi, hari ke-7 Sabat, karena hari istimewa. Mereka berhenti bekerja, mereka memuji Tuhan. Yang dari awal hari 1, 2 disebut hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-7 disebut Sabat karena istimewa maka diberi nama. Setelah Sabat itulah hari pertama yang disebut dengan hari Minggu dalam penanggalan ini yang sekarang ya. Nah, hari Minggu, Domingus hari Tuhan.
Jadi Yesus bangkit pada hari Minggu, hari pertama pada pekan itu. Berarti jawaban saya benar dong? Benar juga ya. Tapi kalau saya katakan itu hari pertama atau hari ketujuh, bingung kan? Nah, bangkit pada hari ketiga setelah Yesus wafat. Setelah 3 hari Yesus bangkit. Jadi Yesus bangkit pada hari ketiga setelah kematian. Tetapi dalam kitab suci dikatakan dalam Injil hari pertama pekan itu ya, pagi-pagi buta pada hari itu ya, hari pertama dalam pekan itu ya. Jadi Yesus bangkit yang kita rayakan pada hari Minggu. Makanya mungkin sebagai katekese bagi sobat-sobat Inigo ya yang menyaksikan perbincangan kita pada hari ini itu bahwa jangan cukup merasa kan aku udah merayakan malam Paskah ya. Kembali lagi pertanyaannya tadi, apakah itu wajib ya? Iya. Saya selalu mengembalikan kepada penghayatan iman Anda, tetapi dari segi pemaknaan itu disebut malam Vigili Paskah. Vigili menjelang. Kalau katakan menjelang berarti masih ada besok Paskah kan? Sama dengan katakan malam menjelang pernikahan biasanya disebut apa dalam tradisi Jawa? Midodareni. Tapi apakah itu perkawinan? Belum. Besok baru perkawinannya. Bolehlah saya gambarkan seperti itu. Maka kita datang malam mengenangkan Yesus yang mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus yang bangkit, yang digambarkan bagaimana Yesus yang adalah terang mengalahkan kuasa kegelapan, bangkit besok dalam perayaan sukacita yang disebut dengan perayaan Paskah. Jadi kalau saya dikatakan apakah kita harus datang misa dua-duanya? Ya seharusnya kita semua rangkaian itu Kita ikuti dari Pekan Suci itu yang Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Vigili dan perayaan Paskah. Begitu Yohana ya, dan teman-teman Inigo. Masih ada yang ditanyakan? Masih, Romo. Waduh, masih banyak. Oke, itu tadi Sobat Inigo penjelasan mengenai Trihari Suci dan Minggu Paskah. Jadi apa nih Mo pesan-pesan untuk kaum muda untuk Paskah tahun ini? Oke, pertama-tama ya saya mengatakan seperti ini. Kalau kita lihat itu perayaan Paskah itu sangat lama ya kita lihat dibandingkan Natal. Tetapi ini adalah tradisi gereja Katolik yang luar biasa. Jadi pesan pertama kepada kaum muda semua, khususnya sobat-sobat Inigo itu supaya semakin memperkaya diri Anda dengan pemahaman, pengenalan akan tradisi-tradisi gereja Katolik, dan yang kedua, jangan hanya cuman mengetahui tetapi melaksanakan dan merayakan tradisi-tradisi itu sendiri ya, tradisi-tradisi gereja Katolik itu sendiri. Ya, sayang loh kalau kamu kehilangan tradisi itu dan kadang menemukan sebuah tradisi Katolik di tempat lain padahal itu ada dalam gereja. Banyak banget tradisi yang boleh maaf kalau saya katakan mungkin sudah diambil juga orang dan kita merasa itu bukan tradisi kita ya. Pertama-tama, yang ketiga supaya teman-teman Inigo sungguh menghayati dari setiap rangkaian. Kalau kita tadi itu berbicara apa inti masing-masing perayaan, kita sungguh hayati dalam sikap kita ya, entah itu dalam sikap doa kita, entah itu dalam relasi dengan sesama, dalam tugas belajar, dalam pekerjaan, itu menghidupi kita ya, semangat itu, semangat iman yang kita rayakan ya. Lalu yang berikutnya mungkin ya dalam situasi sekarang ini tetap semangat, jangan banyak alasan untuk tidak melaksanakan tradisi-tradisi tadi. Seperti kalau si Yohana tadi selama ini nggak pernah melaksanakan teguran, mungkin malam ini nggak perlu, kalau boleh datang kan selama masih ada sakramen Maha Kudus bisa 5 menit duduk, 1 menit duduk, ya janganlah 1 menit ya, bisa main handphone 3,5 jam masak untuk Tuhan. Ini ajakan Tuhan loh. Jadi teman-teman Inigo selalu dengarkan sapaan Tuhan yang mengajak kita untuk selalu bersama Dia. Ya nanti kita akan lagi ya kita merayakan perayaan Trihari Suci dan kita mendengarkan ajakan Tuhan untuk menemani Dia. Kapan dan dimanapun kita akan selalu. Tetapi intinya teman-teman, ini perayaan sekali setahun, tetapi perayaan itu berlangsung sepanjang tahun dalam kehidupan kita. Terakhir, tetap menjaga kesehatan, semakin semangat, sukses dan semakin beriman.